Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Amalia dari kelompok 8. Baiklah, materi yang pertama adalah hakikat, model, dan metode pembelajaran. Konsep pembelajaran menurut Corey dalam Muhammad Afandi dan kawan-kawan tahun 2013 adalah suatu proses di mana lingkungan seseorang secara disengaja dikelola untuk memungkinkan turut serta dalam tingkah laku tertentu dalam kondisi-kondisi khusus atau menghasilkan respon terhadap situasi tertentu. Pembelajaran merupakan subset khusus dari pendidikan. Selanjutnya ada konsep model pembelajaran menurut Trianto tahun 2010 halaman 51 menyebutkan bahwa model pembelajaran adalah suatu perencanaan atau pola yang digunakan sebagai pedoman dalam merencanakan pembelajaran di kelas atau pembelajaran tutorial. Model pembelajaran mengacu pada pendekatan pembelajaran yang akan digunakan, termasuk di dalam terdapat tujuan-tujuan pengajaran, tahap-tahap dalam kegiatan pembelajaran, lingkungan pengajaran, dan pengelolaan kelas. Selanjutnya ada metode pembelajaran menurut Jamarah dalam Muhammad Afandi dan kawan-kawan tahun 2013 adalah suatu cara yang dipergunakan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Dalam proses belajar mengajar, metode diperlukan oleh guru agar penggunaannya bervariasi sesuai yang ingin dicapai setelah pengajaran berakhir. Dari konsep pembelajaran, model, dan metode pembelajaran dapat didefinisikan bahwa model pembelajaran adalah prosedur atau pola sistematis yang digunakan sebagai pedoman untuk mencapai tujuan pembelajaran, yang di dalamnya terdapat strategi, teknik, metode, bahan, media, dan alat penilaian pembelajaran. Sedangkan metode pembelajaran adalah cara atau tahapan yang digunakan dalam interaksi antara peserta didik untuk mencapai tujuan pembelajaran yang telah ditetapkan sesuai dengan materi dan mekanisme metode pembelajaran. Selanjutnya ada macam-macam model pembelajaran. Yang pertama ada model pembelajaran langsung. Menurut Depdiknas tahun 2010, pembelajaran langsung dapat didefinisikan sebagai model pembelajaran di mana guru mentransformasikan informasi atau keterampilan secara langsung kepada peserta didik. Pembelajaran berorientasi pada tujuan dan distrukturkan oleh guru. Depdiknas tahun 2010 juga menyebutkan bahwa tujuan utama pembelajaran langsung adalah untuk memaksimalkan penggunaan waktu belajar peserta didik. Selanjutnya yang kedua ada model pembelajaran berbasis masalah atau PBM. Pengajaran berdasarkan masalah merupakan pendekatan yang efektif untuk pengajaran proses berpikir tingkat tinggi. Pembelajaran ini membantu siswa untuk memproses informasi yang sudah jadi dalam benaknya dan menyusun pengetahuan mereka sendiri tentang dunia sosial dan sekitarnya. Pembelajaran ini cocok untuk mengembangkan pengetahuan dasar maupun kompleks. Baik, selanjutnya ada model pembelajaran kooperatif. Kooperatif merupakan metode atau strategi pembelajaran gotong royong yang konsepnya hampir tidak jauh berbeda dengan metode pembelajaran kelompok. Pembelajaran kooperatif berbeda dengan metode pembelajaran kelompok. Ada unsur dasar pembelajaran kooperatif yang membedakan dengan pembelajaran kelompok yang dilakukan asal-asalan. Adapun beberapa contoh pembelajaran dari kooperatif. Yang pertama ada pembelajaran kooperatif tipe jigsaw. Yang kedua ada kooperatif tipe NHT atau number head together. Yang ketiga ada pembelajaran kooperatif tipe make a match. Yang keempat ada pembelajaran kooperatif tipe STAT. Dan yang kelima ada model pair checks. Kemudian model pembelajaran end and problem menurut Sihimada dan Becker dalam Muhammad Fatur Rahman tahun 2018. Model open-ended adalah model pembelajaran matematika yang menyajikan suatu permasalahan yang memiliki metode atau penyelesaian lebih dari satu. Jadi, model open-ended ini adalah model pembelajaran terbuka
di mana siswa dapat menggunakan berbagai cara untuk mendapatkan jawaban yang benar, bahkan siswa bisa memperoleh dari satu jawaban yang benar. Kemudian model pembelajaran kontekstual. Pembelajaran kontekstual atau Contextual Teaching and Learning atau CTL merupakan konsep pembelajaran yang menekankan pada keterkaitan antara materi pembelajaran dengan dunia kehidupan siswa secara nyata, sehingga siswa mampu menghubungkan dan menerapkan kompetensi dalam kehidupan sehari-hari. Nah, kita lanjut macam-macam metode pembelajaran. Yang pertama ada metode ceramah. Metode ceramah dapat dipandang sebagai suatu cara penyampaian pelajaran dengan melalui penuturan. Metode ceramah ini termasuk klasik, namun penggunaannya sangat populer. Banyak guru memanfaatkan metode ceramah dalam mengajar. Oleh karena itu, pelaksanaannya sangat sederhana dan tidak memerlukan pengorganisasian yang rumit. Metode selanjutnya yaitu ada metode simulasi. Simulasi dapat diartikan sebagai suatu cara pembelajaran dengan melakukan proses tingkah laku secara tiruan. Jadi simulasi pada dasarnya semacam permainan dalam pembelajaran yang diangkat dari realita kehidupan. Tujuannya untuk memberikan pemahaman tentang suatu konsep atau prinsip, atau dapat juga untuk melatih kemampuan memecahkan masalah yang bersumber dari realita kehidupan. Selanjutnya ada metode demonstrasi dan eksperimen. Pelaksanaan demonstrasi seringkali diikuti dengan eksperimen, yaitu percobaan tentang sesuatu. Dalam hal ini, setiap siswa melakukan percobaan dan bekerja sendiri-sendiri. Pelaksanaan eksperimen lebih memperjelas hasil belajar, karena setiap siswa mengalami dan melakukan kegiatan percobaan. Selanjutnya ada metode inquiry dan discovery. Metode pembelajaran ini berkembang dari ide John Dewey tahun 1913 dalam Sumiati dan kawan-kawan tahun 2009 yang terkenal dengan problem solving method atau metode pemecahan masalah. Dan terakhir ada metode latihan dan praktek. Latihan dan praktek dapat dilaksanakan secara perseorangan, kelompok, atau klasikal. Untuk menentukan apakah latihan yang dilaksanakan bersifat perseorangan, kelompok, atau klasikal, didasarkan atas memadainya sarana dan prasarana yang tersedia. Namun demikian, makin sedikit jumlah yang ditangani dalam praktek dan latihan, makin memperoleh hasil yang baik. Baik, di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Erda Jayanti Sandalabi dari kelompok 11. Pertanyaannya adalah, model pembelajaran kooperatif terdapat beberapa model pembelajaran, yaitu yang pertama tipe jigsaw, NHT, Make, Stat, dan Pair Checks. Dalam pelaksanaan model pembelajaran ini terkadang membutuhkan media yang digunakan baik oleh guru maupun siswa. Jika dalam penerapan media yang digunakan ternyata tidak meningkatkan pemahaman siswa, apakah model tersebut dikatakan gagal atau seperti apa? Dan bagaimana langkah atau cara yang seharusnya dapat dilakukan oleh guru tersebut? Jadi jawaban dari kelompok kami, model pembelajaran tersebut tidak dikatakan gagal. Namun, guru juga perlu mengembangkan media yang interaktif dan menyenangkan untuk anak. Serta, guru juga dapat melatih anak untuk aktif dalam proses pembelajaran dan kemahiran mereka dalam bekerja sama. Dengan begitu, diharapkan dapat meningkatkan kepahaman siswa dan hasil pembelajaran yang memuaskan serta mencapai kriteria ketuntasan minimal. Saya akan mencoba menjawab pertanyaan dari Rindiani. Apakah dalam metode simulasi terdapat prinsip-prinsip dalam proses pelaksanaan? Jika terdapat prinsip-prinsip, tolong jelaskan. Dan jika tidak terdapat prinsip-prinsip dalam proses pelaksanaan, mengapa? Dalam proses pelaksanaan metode simulasi terdapat beberapa prinsip-prinsip, antara lain yang pertama ada metode simulasi itu dilakukan oleh kelompok peserta didik dan setiap kelompok mendapat kesempatan untuk melaksanakan simulasi yang sama maupun berbeda. Yang kedua, semua peserta didik harus dilibatkan sesuai perannya. Yang ketiga, penentuan topik dapat dibicarakan bersama. Yang keempat, petunjuk simulasi terlebih dahulu disiapkan secara terperinci atau secara garis besarnya, tergantung pada bentuk dan tujuan simulasi. Yang kelima, dalam kegiatan simulasi hendaknya mencakup semua ranah pembelajaran, baik kognitif
afektif maupun psikomotorik. Yang keenam, simulasi adalah latihan keterampilan agar dapat menghadapi kenyataan dengan baik. Yang ketujuh, simulasi harus menggambarkan situasi yang lengkap dan proses yang berurutan yang diperkirakan terjadi dalam situasi yang sesungguhnya. Terakhir, hendaknya dapat diusahakan terintegrasinya beberapa ilmu, terjadinya proses sebab akibat, pemecahan masalah, dan sebagainya. Baik, di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Feby Indah dari kelompok 9. Pertanyaannya adalah, dalam melaksanakan pembelajaran pasti terlebih dahulu membuat perencanaan terhadap model dan metode yang digunakan dalam pembelajaran. Bagaimana jika dalam penerapannya atau pengaplikasiannya di kelas nanti ternyata terdapat hambatan seperti kurangnya waktu serta kondisi kelas yang tidak memungkinkan? Apakah model dan metode yang telah direncanakan itu dirubah atau tetap diterapkan? Misalnya, guru melaksanakan pembelajaran menggunakan model pembelajaran kooperatif tipe make a match. Ternyata jumlah siswanya tidak sesuai. Hal ini mampu membuat beberapa siswa menjadi cenderung tidak aktif berpartisipasi dalam pembelajaran. Jadi, berikan alasan atau solusi yang jelas serta bagaimana contoh penerapan model dan metode yang baik. Jadi, jawaban dari kelompok kami, dalam perencanaan penggunaan model dan metode pembelajaran, tentunya guru telah mengetahui beberapa hambatan apa saja yang akan dihadapi jika model dan metode yang telah direncanakan mengalami hambatan atau kendala. Jadi, guru dapat merubah model dan metode pembelajaran sesuai dengan situasi dan kondisi di kelas pada saat pembelajaran. Guru akan menerapkan model dan metode pembelajaran yang akan membangkitkan semangat dan meningkatkan keaktifan seluruh peserta didik selama proses pembelajaran. Model dan metode pembelajaran dikatakan baik jika peserta didik dapat memahami pembelajaran yang sedang berlangsung. Contohnya, guru tidak akan menggunakan model pembelajaran kooperatif tipe make a match jika mengetahui jumlah siswa tidak sesuai. Guru dapat menggunakan model pembelajaran tipe make a match yang sesuai dengan jumlah siswa, yang tentunya juga akan membangkitkan keaktifan dan kerjasama antar siswa. Terima kasih.